Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Jejak Muslimah Official bersama aku JM. Kita bakal ngobrol-ngobrol ringan seputar cita, cinta, dan cerita. Oke, di episode 2 ini aku mau bercerita bagaimana bangkit dari kehilangan. Karena sebelumnya aku juga pernah mengalami. Dan ada beberapa sahabat aku yang nanya nih, gimana biar bisa bangkit dari kehilangan. Yaps, kehilangan itu memang bukan suatu hal yang sengaja kamu inginkan. Ini adalah salah satu episode kehidupan yang memang sudah digariskan. Meskipun mungkin ada juga kehilangan yang diakibatkan sama perbuatan kita. Kalau kamu saat ini sedang diuji dengan kehilangan, entah itu kehilangan seseorang yang dicintai, kesempatan yang amat berharga, kehilangan suatu benda yang kamu sayangi, atau lainnya, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah belajar mengikhlaskan. Apapun yang hilang dari kamu, ya ikhlaskan, terima dengan hati yang lapang. Meskipun kenyataannya ikhlas itu gak semudah membalikan telapak tangan, tapi akan jauh lebih sakit kalau kamu terus memelihara perasaan sedih, menyesal, atau galau yang tak berkesudahan. Istilah lainnya adalah berdamai dengan diri. Setelah kamu berdamai dengan diri, menerima apa yang sudah terjadi, kamu harus kembali ke dirimu saat ini. Kamu masih punya cita-cita, masih punya kesempatan, masih punya langkah untuk dipergunakan sebaik mungkin, maka gunakanlah dengan baik. Kehilangan atau tidak, pada dasarnya hidup akan terus berjalan. Kamu punya tujuan hidup kan? Maka jadikan kehilangan yang terjadi itu sebagai pembelajaran. Itu intinya. Karena sebenarnya salah satu penyebab dari sulitnya kita move on adalah belum menemukan hikmah dari apa yang menimpa diri kita. Misalnya nih, aku pernah kehilangan kesempatan berharga di masa muda. Kesempatan untuk mengisi hari-hari yang seharusnya bisa aku habiskan untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Tapi malah terjerumus pada hal sebaliknya. Nyesel banget ketika hari udah berlalu dan aku udah gak berada di waktu itu. Apa salah kalau aku nyesel, galau, dan merasa bersalah? Gak salah, justru harus malah. Tapi kalau sekedar menyesal aja, gak ngefek. Waktu akan tetap gak bisa diputar lagi. Dan yang terjadi udah gak bisa direvisi. Akhirnya aku sadar, aku ikhlaskan atas kesalahanku di masa itu, bahwa memang aku salah. Pasti Allah lagi negur aku, lagi ngasih pelajaran buat aku. Setelah aku sadar itu, aku berusaha untuk mengisi waktu berikutnya dengan hal-hal yang lebih baik, gak mau menyia-nyiakan seperti yang sebelumnya. Jadi penyesalan itu tetap ada, tapi kemudian seberapa ngefek penyesalan itu ke diri kita. Agim juga sering banget menasihati kita untuk ambil hikmah sebanyak-banyaknya, karena indikator keberhasilan kita udah bangkit sebenarnya bukan sekedar berhasil bangkit kembali, tapi sebenarnya seberapa banyak kita mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Itu ilmu penting sih buat aku dari salah satu mentor aku, dan semoga ini juga bisa jadi reminder buat kita semua. Keputusan atau tindakan di masa lalu mungkin salah, tapi itu sudah terjadi. Cara untuk meminimalisir penyesalan atau mempercepat kita bisa move on adalah dengan melakukan yang lebih baik di masa depan. Jangan sampai nih sesal hanya sebatas sesal saja, tidak ngefek
dalam sikap, pola pikir, atau tindakan. Justru dengan kita tidak melakukan hal yang sama atau dengan melakukan yang lebih baik dari sebelumnya, itulah bentuk penyesalan kita. Seperti konsep taubat dalam Islam, bukan sekadar ucapan doang kan. Justru taubatan nasuha itu ketika kita menyesali kesalahan kita, kemudian berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama, bahkan menambalnya dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Insya Allah, yang hilang akan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan yang terpenting, jangan sampai kehilangan sesuatu membuatmu kehilangan Allah, membuatmu putus asa dari rahmat Allah. Allah tak menjanjikan setiap persoalan itu akan berlalu dengan cepat, tapi Allah menjanjikan kemudahan dan pahala bagi yang sabar menapakinya. Gak ada alasan untuk gak bangkit lagi. Ketika kamu bangun pagi, itulah salah satu alasan kenapa kamu harus bangkit lagi dan menjalani hari dengan sepenuh hati. Clear ya? Oke, jangan lupa senyum, karena senyum itu gratis, dan senyum adalah sedekah yang paling mudah yang bisa kita lakukan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.